Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukuende HKBP dari nomor 140 ayat 1. Gir-gir makanu managu sudi nahum nabegu manjua dope dihatani Yesus kesengat toko sakap napatulus di Portibia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 14 Desember 2020 dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Songonodo hatani jahuba, radoti hamu ma'uhum, jala ulahon hamu hatikoran, ai jonok nama asaro hatuaoku, jala papataron hati gorakku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, luapan emosi seseorang berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan. Salah satu bentuk penggunaan bahasa yaitu pendayagunaan istilah dalam bidang perbinatangan. Dalam kehidupan masyarakat, sering kita jumpai istilah babi buta, kucing garong, atau buaya darat. Pendayagunaan istilah-istilah itu terasa lebih ekspresif dan emosif. Babi buta dipakai untuk mengiaskan keadaan yang tidak diduga dan tidak disangka-sangka dan tidak terkendali. Kucing garong tanpa pertimbangan dan main sikat saja. Kata kucing garong dapat diartikan kucing yang tidak bertuan dan hidup dari menggarong atau mencuri. Bila seseorang yang hidup berperilaku main sikat saja tanpa pertimbangan, dapat dikatakan si kucing garong. Mungkin setali dengan kata buaya darat. Buaya darat dapat mengiaskan seseorang yang suka makan apa saja, termasuk teman dekat. Pendayagunaan istilah macan ompong, babi buta, kucing garong, otak udang, atau kabar burung dalam berbahasa, selain sebagai bentuk luapan emosi, istilah itu bertujuan untuk mengungkapkan perasaan dengan bahasa yang lebih ekspresif dan tendensif terhadap sesuatu hal karena ketidakpuasan, keputusasaan, atau ketidakterimaan. Kitab Yesaya pasal 56 ini
mengandung suatu sindiran yang sangat keras yang ditujukan kepada para pemimpin umat yang dalam konteks waktu itu adalah para raja dan imam. Mereka seharusnya menjadi gembala-gembala yang menjaga domba-domba mereka, umat Israel. Namun, menurut Tuhan, para pemimpin umat itu adalah orang-orang yang buta. Mereka berlagak tahu, padahal sebenarnya tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Mereka tidak mengerti tugas dan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Karena keadaan yang sedemikian, Tuhan menyamakan para pengawal-pengawal umatnya adalah orang-orang buta, digambarkan dengan hewan najis, yaitu anjing, menunjukkan betapa najisnya para pemimpin dan gembala umat Tuhan pada waktu itu. Anjing-anjing bisu tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun dan suka tidur saja, yang digambarkan sebagai anjing-anjing yang tidak tahu menyalak, melainkan mereka hanya berbaring, melamun dan suka tidur saja. Yesaya pasal 56 ayat 10. Digunakan juga kata anjing-anjing pelahap yang digambarkan sebagai anjing yang selalu lapar, tidak tahu kenyang, tidak pernah puas. Yesaya 56 ayat 11. Tentu kata tersebut berkaitan dengan sifat para pemimpin dan gembala yang memiliki nafsu yang rakus dan serakah, tidak pernah puas. Seharusnya seorang gembala memiliki tanggung jawab yang besar atas nyawa domba-dombanya, berjuang demi kepentingan Tuhan, demi pemerintahan kerajaan Tuhan. Tuhanlah sang pemilik umat atau pemilik domba, maka Tuhan murka terhadap para pemimpin dan gembala yang fasik tersebut. Tuhan mengizinkan segala binatang di padang dan di hutan untuk datang dan makan di Israel dan Yehuda. Yesaya 56 ayat 9. Tidak ada lagi pemimpin dan gembala umat yang benar di Israel dan Yehuda, sehingga binatang-binatang dari tempat lain datang dan menduduki wilayah mereka. Binatang-binatang tersebut akan berpesta pora di wilayah Israel dan menikmati kekayaan mereka. Yesaya 56 ayat 12. Semua karena dosa-dosa umat yang disebabkan oleh dosa-dosa para pemimpin dan gembala mereka yang fasik. Saudara-saudara, renungan harian ini sangat keras dan pedas, mengingatkan semua pemimpin dan gembala umat untuk tidak berlaku fasik. Hendaklah setiap orang percaya memimpin diri sendiri, menggembalakan diri sendiri, memimpin setiap orang yang dipimpinnya, menggembalakan keluarga dan setiap orang yang digembalakannya sesuai dengan firman Tuhan. Memimpin apa saja yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Berjuanglah
supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak sampai tertolak pada saat hari penghakiman nantinya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan sepenuh hati merindukan firman-Mu yang kudus. Berilah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah yang baik, menaati hukum, dan menegakkan keadilan. Kami memohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 140 ayat 1. Tetap bergemar, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya selama di dunia. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.